Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa adanya proses perkawinan. Jenis perkembangbiakan vegetatif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan makhluk hidup atau tumbuhan yang terjadi tanpa melalui bantuan manusia. Jadi dilakukan oleh dirinya sendiri, oleh tumbuhan itu sendiri tanpa adanya campur tangan dari manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif alami terdiri dari yang pertama tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kuncup yang berada di atas tanah. Contoh tumbuhannya yaitu pisang, bambu, dan tebu. Kemudian ada rizoma. Rizoma bisa juga disebut akar tinggal atau akar rimpang. Nah, rizoma adalah sebuah batang yang tumbuh secara lateral atau mendatar di bawah tanah. Tanah di bawahnya tumbuh pada ruas-ruas batang di bawah tanah inilah tunas-tunas dan akar baru akan terbentuk. Si tanah ya di bawahnya itu dia tumbuh, yaitu disebut rizoma. Contoh tumbuhan yang berkembang biaknya dengan rizoma itu antara lain jahe, kunyit, kencur, dan masih banyak lagi. Kemudian ada umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berbentuk dari lapisan daun yang tersusun berlapis-lapis. Biasanya contohnya dari umbi lapis ini bawang-bawangan seperti bawang putih, bawang bombay, bawang merah, dan lain-lainnya. Kemudian ada geragih atau bisa juga disebut dengan stolon. Nah, stolon dapat dikatakan sebagai batang yang tumbuh secara menjalar dan terletak di atas tanah dan juga merupakan bagian dari batang utama. Contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon yaitu semanggi, tumbuhan stroberi, dan pegagan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian ada tunas adventif. Nah, tunas adventif ini berbeda dengan tunas yang dijelaskan di awal tadi, tunas yang biasa tadi. Nah, lalu tunas adventif ini merupakan tunas yang tidak tumbuh pada pangkal batang, melainkan tumbuh pada bagian-bagian dari tumbuhannya, yaitu misalnya daun dan akarnya. Nah, contoh tumbuhan yang memanfaatkan tunas adventif yang menggunakan daunnya yaitu tumbuhan cocor bebek. Ini cocor bebek itu kan daun tumbuh, ada daunnya, lalu ada tumbuh lagi seperti itu. Biasanya seperti itu. Lalu sedangkan tunas adventif yang menggunakan akar yaitu contohnya sukun. Kemudian ada spora. Nah, spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji. Spora biasanya terletak pada kotak spora. Tanaman yang memanfaatkan perkembangbiakan spora ini yaitu jamur dan lumut. Kemudian kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa adanya perkawinan dengan bantuan campur tangan manusia. Adapun perkembangbiakan secara vegetatif buatan ini yaitu mencangkok, stek, menempel atau akolasi, menyambung atau enten, dan merunduk. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan yang pertama yaitu mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan memiliki kambium. Akar tumbuhan hasil cangkokan berbeda dengan akar tumbuhan induk. Akar akan tumbuh dari batang atau cabang yang dicangkok. Batang atau cabang ini dapat dipotong kemudian ditanam, dan batang yang akan dicangkok dipilih batang yang lurus. Contohnya itu yang menggunakan mencangkok ini mangga.
Kemudian ada setek. Setek adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar. Setek ini dibagi menjadi 3. Yang pertama setek batang, setek daun, dan setek akar. Setek batang dilakukan dengan cara memotong batang tumbuhan yang akan dikembangbiakan dengan setek batangnya. Misalnya ketela pohon, itu contohnya. Lalu kemudian ada setek daun. Nah, setek daun ini yang dapat dilakukan itu pada tumbuhan cocok bebek. Daun yang akan disetek itu biasanya harus berwarna hijau segar dan cukup umurnya. Nah, setek daun ini dilakukan dengan cara sederhana, yaitu meletakkan daun di tanah yang subur dan daun tersebut akan membentuk tunas dan tanaman yang baru. Nah, kemudian ada setek akar. Namun, setek akar ini belum banyak dilakukan karena hanya tumbuhan tertentu yang dapat disetek akarnya. Tumbuhan yang dapat disetek akarnya yaitu tumbuhan cemara dan sukun. Kemudian ada menempel atau bisa juga disebut dengan okulasi. Nah, okulasi ini dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas pada batang tumbuhan sejenis yang akan dijadikan induk atau batang bawah. Okulasi bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari 2 jenis tumbuhan sebagai tumbuhan baru. Contohnya yang menggunakan perkembangbiakan menempel atau okulasi ini adalah bunga bougainville. Setelah itu ada perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu menyambung. Nah, menyambung bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat tanaman yang baik atau unggul sesuai yang kita inginkan. Menyambung atau menganten, bisa juga disebut dengan mengenten, adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan 2 tanaman yang sejenis. Contohnya itu yang menggunakan perkembangbiakan menyambung ini yaitu durian. Yang terakhir ada namanya merunduk. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan cara merunduk biasanya memiliki ranting yang rendah, panjang, dan mudah dibengkokkan ke tanah. Nah, jika ranting tersebut dibengkokkan ke dalam tanah dengan ujung tersembul ke permukaan tanah, maka di bagian yang tertimpa tanah akan tumbuh akar. Setelah akar baru tumbuh, akar baru ini kuat dan tumbuhnya kokoh, barulah dapat memotong dari tumbuhan induknya. Ini yang seperti ini kan induknya, merunduk seperti itu. Nah, setelah yang di sini kokoh, baru bisa dipisahkan dengan tumbuhan induknya tadi. Kemudian tumbuhan ini dipindahkan ke tempat lain. Contohnya itu apel. Setelah kita membahas pengertian dari perkembangbiakan vegetatif alami, vegetatif buatan, lalu kita akan membahas tentang manfaat perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, manfaatnya itu antara lain yaitu menghasilkan tanaman anakan yang sama persis dengan induknya, lalu lebih cepat dibandingkan perkembangbiakan generatif, lalu menghasilkan tanaman yang susah tumbuh dari benih, dan yang terakhir dapat mengendalikan kualitas yang dihasilkan. Sekian dari Ibu penjelasan tentang perkembangbiakan vegetatif pada video ini. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.